Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Kau diberikan kekayaan dengan kau diberikan ilmu pengetahuan, kamu pilih mana ya Ali?" Ali pikir punya pikir lalu menjawab, "Saya pilih ilmu dong." "Kenapa Anda pilih ilmu?" Ali menjelaskan, "Saya pilih ilmu karena ada kelebihan ilmu dibanding harta." Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Yang pertama, kata Ali, harta kita yang jaga, sementara ilmu dia yang jaga kita. Maknanya, saya punya uang 10 juta, tentu saya simpan dulu di lemari dalam safety box. Sudah itu kegembok. Lemarinya pun kugembok, 2 mi gemboknya. Keluar dari kamar, gembok lagi kamarku, 3 mi gemboknya. Keluar dari rumah, gembok lagi rumah, 4 mi gemboknya. Keluar dari pagar, gembok lagi pagar, 5 gemboknya. Pas sampai di pasar, hilang kunci. Pandaki setengah mati, tidak bisa diambil duit. Setengah mati kita jaga itu yang namanya harta. Kita yang jaga harta. Sementara ilmu, dia yang jaga kita. Contoh, misalnya ada orang menjadi wali kota. Di rumahnya ada sekuritinya. Setiap dia jalan ada polisi dan tentara mengawalnya. Kenapa dia dijaga? Karena dia jadi wali kota. Kenapa dia jadi wali kota? Tidak mungkin karena dia dongo. Pasti dia pintar, makanya dia menjadi wali kota. Setelah dia pintar punya ilmu, menjadi wali kota, maka dengan pintarnya menjadi wali kota, dengan jabatan wali kotanya, dilindungi dan diamankan oleh aparat. Artinya, dengan ilmu yang dimiliki, ilmu itu yang menjaga kita. Yang kedua, kata Ali, kelebihan ilmu dibanding harta. Harta dibelanjakan berkurang, sementara ilmu dibelanjakan nambah. Contoh, saya punya uang 10.000, lalu saya berikan kepada pemirsa 5.000, otomatis uangku tinggal 5.000, berkurang 5.000. Sebaliknya, ilmu saya punya Al-Fatihah, saya ajarkan kepada pemirsa, lalu mengetahui Al-Fatihah itu, apakah kurang Al-Fatihahku? Tiba-tiba hilang hafalan Al-Fatihahku? Tentu tidak, justru tambah. Kenapa? Saya ajarkan Al-Fatihah, pemirsa mengajarkan orang lain mengajarkan lagi Al-Fatihah. Itulah yang disebut amal jariah. Semakin hari makin bertambah dan bertambah. Harta, belanja pasti berkurang. Inilah kelebihan ilmu yang ketiga. Inilah kelebihan ilmu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan harta kita bisa dapat ilmu. Dengan ilmu kita bisa dapat harta. Tapi dengan harta tidak ada jaminan kita bisa dapat ilmu. Contohnya, ada orang punya harta, tapi tidak ada sekolahnya, tidak bisa tambah ilmunya dengan baik. Pernah ada orang kaya dari kampung, banyak uangnya, tapi tidak ada sekolahnya. Sampai di Makassar, mati lampu, tidak ada bisa bikin. Padahal banyak uangnya, tapi tidak ada ilmunya, tidak bisa membantu kehidupannya di Makassar. Wallahu alam benar atau tidak. Ini orang kaya sekali, banyak uangnya, tapi tidak tahu, tidak lancar membaca. Dia masuklah ke mall. Begitu masuk ke mall, dia lihat tangga lift, ya. Tangga lift ini ada tertulis open. Begitu dia lihat eja open. Langsung dia bayangkan, besarnya pembikin kue na. Karena dia bayangkan itu kue pembikin kue itu open di kampung. Lopona nasa pak buat bepana. Terbuka pintunya. Selang beberapa saat, ada orang Cina mau masuk, putih. Begitu masuk ini berteriak, "Jangan kau masuk. Kenapa? Hausku itu panas di situ." Tertutup. Begitu tertutup, selang beberapa saat keluar orang hitam. Langsung dia bilang, memang jangan kau masuk, hangus mako. Padahal lain yang masuk, lain keluar. Kenapa bisa terjadi begini? Karena dia tidak punya ilmu. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan. Sebaliknya, dengan ilmu kita bisa dapat harta. Berapa banyak orang
tidak bawa uang pergi merantau, tapi dia punya ilmu pengetahuan sampai di tempat rantauannya. Tadinya tidak bawa uang pergi, pulang bawa uang. Kenapa? Karena ada ilmunya. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, inilah kelebihan ilmu. Apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan ini bulan untuk menempa diri. Salah satu cara untuk menempa diri ini, banyaklah belajar. Belajar dengan membaca buku, belajar dengan mendengar dakwah. Dengan Ramadan, kita nambah ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang menambah ilmu pengetahuan di bulan suci Ramadan, maka dia akan raih janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Diangkat tawa derajatnya orang beriman dan berilmu pengetahuan. Contoh saya, bagaimanapun terlambatnya saya datang kalau pergi pengajian, pasti di depan kak duduk. Dah Ustaz, dan lekang ki. Kenapa? Meskipun saya terlambat, tetap duduk di depan. Kenapa? Saya Ustaz. Apa bagiannya? Kepala kambing. Coba, dimuliakan sudah di dunia. Ada temanku, sarjana, tapi tidak tahu membaca. Begitu datang, di belakang duduk. Apa bagiannya? Rokok-rokok onti. Jokowi pun umpak. Kenapa? Takut disuruh ngaji, jadi di belakang coko. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan. Orang yang punya ilmu pengetahuan, diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan catatan, setelah punya ilmu, jangan sampai menyombongkan diri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Akhirnya kita tutup dengan menyampaikan pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Setelah punya iman dan ilmu, jangan justru menyombongkan diri, tapi rendahkanlah diri kita. Bukan rendah diri, tapi rendahkan hatimu. Kalau rendah diri tidak percaya diri, ini rendahkan hatimu. Tidak punya angku, tidak punya sombong. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Karena hanya Allah lah yang maha tidak terbatas. Demikian, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita jadikan bulan pelatihan menempa diri, memperbanyak ilmu pengetahuan. Semoga ada manfaat. Saya, Das'at Latif untuk Selebes TV. Nun wal kalam ya masturun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.